Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, kaifa halukum fi hadzal yawm, fi hadzal sabah al-mubarakah. Taib, الآن سندرس عن المادة الجديدة يعني عن نائب الفاعل. Taib, pada hari ini kita akan belajar tentang naibul fa'il atau pengganti subjek. Dalam pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang fi'il, ya. Ada fi'il madhi dan fi'lun mudhari. Ada fi'il madhi dan fi'lul mudhari. Fi'lul madhi, fi'il mudhari. Ya. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau dan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menandakan sedang atau dilakukan, ya. Fi'il, ya, ada fi'il ma'lum sama fi'il majhul, ya. Ada dua, fi'il ma'lum dan fi'ilun majhul. Apa ini fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif, dan fi'il majhul adalah yang pasif, aktif pasif. Ya. Setiap bahasa apapun pasti ada kalimat yang aktif, ada kalimat yang pasif. Bagaimana cara membuat kata kerja aktif dan kata kerja aktif menjadi kata kerja yang pasif? Ya. Dalam tata bahasa Indonesia biasanya kalau kata kerja aktif itu kata kerjanya diawali dengan me, imbuhan me. Sedangkan kalau yang pasif itu imbuhannya dengan di. Ya, contoh membaca, dibaca. Kata kerja aktif, ya, ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada fi'lun, ada fa'il, dan ada maf'ul. Maf'ul. Ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ul. Ini sebagai predikat, ini subjek, dan ini objek. Ya, contoh kita menggunakan fi'il madhi. Qara'a Muhammadun Al-Quran. Ya. Qara'a fi'lun, Muhammad fa'il, Al-Quran maf'ul, maf'ul bih. Kalau fi'il mudhari'nya, ya, yaqra'u, yaqra'u, yaqra'u Muhammadun Al-Qur'an. Ya, ini fi'lun mudhari, ya, fa'il, maf'ul bih. Ini kedua contoh, qara'a Muhammad Al-Qur'an wa yaqra'u Muhammad Al-Qur'an, ya, merupakan fi'il maklum. Contoh dari fi'il maklum atau kata kerja aktif, ya. Qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari. Yang artinya di sini Muhammad telah membaca Al-Quran. Ini Muhammad sedang membaca Al-Quran. Ya. Keduanya disebut fi'il ma'lum atau kalimat kata kerja aktif karena imbuhannya di sini me. Ya, di sini juga me. Bagaimana caranya agar membuat fi'il maklum, majhul, fi'il majhul atau kata kerja
pasif. Caranya adalah ya. Tadi kalau bahasa Indonesia berarti kita merubah menjadi dibaca. Ya, kita rubah di sini Al-Qur'annya. Al-Qur'an dibaca. Al-Qur'an dibaca ya. Jadi ini cara membuatnya adalah, pertama kita punya rumus untuk membuat fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Yang pertama adalah menghilangkan fa'ilnya. Fa'il kita hilangkan. Step pertama. Ya. Hilangkan fa'il. Hilangkan fa'il atau subjek. Kenapa dihilangkan? Karena biasanya kalau fi'il majhul, kata kerja pasif itu ya, subjeknya itu tidak diketahui atau disembunyikan. Ya. Oke. Yang kedua, akan terjadi perubahan di fi'il dan di maf'ul bih. Karena fa'ilnya hilang atau tidak diketahui, ya, maka yang pertama adalah kita maf'ul bihnya kita ganti yang tadinya fathah menjadi doma. Ya. Yang tadinya fathah kita rubah menjadi doma. Ya. Yang fathah di sini kita rubah menjadi doma. Kita tulis lagi di sini ya. Al-Qur'ana. Al-Qur'anu ya, di sini. Al-Qur'anu. Ya. Tinggal qara'a. Di sini yaqra'u. Oke, sampai sini paham? Ya, pertama kita menghilangkan subjek ya. Ya, kalau merubah dari fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Ya. Yang kedua, harokat pada maf'ul bih atau objek dari fathah menjadi domah. Apa fungsinya domah di sini? Fungsinya yang tadinya maf'ul bih ya, ketika menjadi fi'il majhul itu menjadi naibul fa'il, artinya pengganti subjek. Karena subjeknya ini Muhammad hilang, maka yang tadinya maf'ul bih sebagai objek ya berubah fungsi menjadi naibul fa'il atau pengganti subjek dengan cara merubah harokat yang tadinya fathah menjadi domah. Oke, situ sudah ya, angka pertama. Sekarang kita lihat yang fi'il madi. Nah, qara'a, apakah berubah? Ya, apakah berubah? Ya, pasti berubah. Karena apa? Kalau qara'a artinya masih membaca. Sekarang kita rubah menjadi dibaca. Caranya adalah ya, rumusnya ya, merubahnya menjadi di. Bagaimana caranya? Pertama ya, mendomahkan harokat, mendomahkan huruf yang pertama ya,
Oke. Yang kedua, mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Ya, lihat di sini. Mendomahkan huruf yang pertama, yang tadinya fathah ya menjadi doma. Nah, kita rubah. Ya, mendomahkan huruf yang pertama. Huruf pertama adalah qaf. Yang kedua, mengkasrohkan huruf yang sebelum akhir. Sebelum akhir ro. Ya, ini kan akhir, huruf akhir hamzah. Ini huruf ro adalah huruf yang terakhir, ya, sebelum akhir. Jadi diapakan? Dikasrohkan. Yang tadinya di sini kan fathah, ya. Maka di sini kita hapus menjadi kasroh, quri'a. Jadi quri'al Qur'anu itu artinya sudah menjadi Al-Qur'an, Quran dibaca, ya. Jadi tadinya katanya membaca jadi dibaca, imbuhan jadinya di, yang tadinya me jadi di, dengan cara apa? Kalau fi'il mudhari, fi'il madi adalah caranya pertama mendomahkan huruf yang pertama, mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Habis ini bisa dipahami? Baik, ya. Tadi adalah contoh dari fi'il madi, ya. Qara'a jadi quri'a. Sekarang bagaimana fi'il mudhari? Fi'il mudhari dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul, ya. Kita lihat di sini. Tadi contohnya pertama adalah menghilangkan subjeknya, ya. Subjeknya hilang, gitu. Kemudian merubah yang tadinya fathah menjadi domah, sudah berubah. Sekarang fi'il mudhari'nya bagaimana? Rumusnya adalah satu, kita lihat di sini satu, mendomahkan huruf yang pertama, yang kedua mempatahkan huruf sebelum huruf yang sebelum akhir. Kita lihat, ini harokatnya fathah, ya, fathah yaqra'u. Kita rubah menjadi domah, fathah menjadi domah. Kemudian yang kedua adalah mempatahkan huruf yang sebelum akhir, ini huruf ro. Mempatahkan karena dia sudah fathah menjadi tetap fathah. Jadi yuqra'ul Qur'an. Misalkan kalau yang kasroh bagaimana, Ustadz, ya? Misalkan yajlisu, bukan yajlisu, ya. Yajlisu itu duduk, nggak mungkin diduduki, boleh, ya. Yadribu artinya memukul. Bagaimana kalau untuk dipukul? Dipukul berarti mendomahkan huruf yang pertama, ya, mempatahkan huruf sebelum akhir. Yudrobu artinya dipukul. Tadi yadrobu artinya memukul, yudrobu jadi dipukul, ya. Itu simpel aja. Jadi tahu dulu rumusnya. Kalau fi'il madi itu mendomahkan huruf yang pertama, dan kedua mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Sedangkan kalau fi'il mudhari adalah dengan mendomahkan huruf yang pertama, yang kedua mempatahkan huruf yang sebelum akhir. Seperti ini, yuqra'u. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau ada selanjutnya, kalau misalkan di sininya muannas, ya, maka di sininya kita ganti menjadi ta. Kalau sama juga, kalau di sininya muannas berarti di sini kita tambahin menjadi domirnya hiya, qara'at, ya. Ya, sampai di sini sebagai dasar untuk merubah yang namanya fi'il madi majhul menjadi fi'il madi maklum menjadi fi'il madi majhul, ataupun fi'il mudhari maklum menjadi fi'il mudhari majhul, ya. Sampai saya di sini bisa dipahami untuk berkaitan dengan pelajaran kita fi'il maklum dan fi'il majhul.
sehingga menjadi naibul fa'il ya. Jadi sama aja. Pertama karena ini fa'ilnya hilang ya, maka di sini pun hilang Muhammadnya. Fungsinya Al-Qur'an menjadi naibul fa'il ya. Yukra'unya adalah fi'il mudhari majhul ya, fi'il mudhari majhul gitu ya, untuk menentukan naibul fa'il. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau yang perempuan muannas ya? Kita lihat di sini. Misalkan contohnya qoro'a ya, qoro'at Fatimatu Al-Qur'an atau qoro'a Muhammadun al-majallata. Ini kan di sini muannas, ini muannasnya gitu. Maka ketika kita merubah menjadi naibul fa'il atau majhul ya, maka akan ada perubahan. Pertama, apa tadi caranya? Kita menghilangkan dulu subjeknya ya, tinggal qoro'at al-Qur'ana sama qoro'a al-majallata ya. Kemudian kita rubah Al-Qur'ana menjadi Al-Qur'anu, al-majallata menjadi al-majallatu ya. Tinggal kita lihat di sini. Di sini muannas, perempuan. Sedangkan di sini mudzakkar, nu ya. Maka kita hilangkan dulu. Kita hilangkan ininya ya. Jadi tanda muannasnya kita hilang, qoro'a Al-Qur'an, baru kita ambil rumus. Jadi quri'a Al-Qur'an. Bagaimana dengan yang di bawah? Dan di bawah tadi ya, setelah kita hapus fa'ilnya, fa'il kita hapus, kemudian al-majallah menjadi al-majallata menjadi al-majallatu sebagai naibul fa'il. Kita lihat di sini fi'il madinya. Nah, fi'il madinya di sini mudzakkar, sedangkan di sini muannas naibul fa'ilnya. Kita rubah yang di sini ya, tinggal kita tambahin qoro'at ya. Qoro'at jadi quri'at al-majallatu. Jadi ini tidak kita rubah, tapi tinggal fi'il madinya yang kita rubah. Kita ambil contoh lagi yang fi'il mudhari ya. Ambil mudhari, misalkan taqra'u Fatimatu Al-Qur'ana. Kemudian yaqra'u Muhammadun al-majallata ya. Apa yang pertama? Ini kan mudzakkar, yaqra'u Muhammad mudzakkar laki-laki, taqra'u Fatimah muannas. Ingat, kalau Fatimah domirnya hiya, berarti di sininya ta. Kalau Muhammad domirnya huwa, berarti di sini ya. Pertama, untuk membuat naibul fa'il pertama adalah tadi apa? Ya, benar. Kita hilangkan dulu ya, hilangkan dulu fa'ilnya. Kemudian Al-Qur'an sama al-majallah kan menjadi naibul fa'il ya. Kalau fa'il itu tandanya adalah domah. Jadi Al-Qur'ana menjadi Al-Qur'anu, al-majallata menjadi al-majallatu. Oke, sampai sini udah. Oke. Bagaimana dengan taqra'u sama yaqra'u? Kita lihat di sini. Di sini naibul fa'ilnya mudzakkar. Di sini masih muannas. Maka kita rubah ta'nya menjadi ya. Al-majallatu muannas. Ya tuh perempuan. Di sini masih mudzakkar ya. Kita rubah ya-nya menjadi ta. Oke, sudah ada perubahan. Nah, kemudian yaqra'u al-Qur'anu, taqra'u al-majallatu. Apakah sudah cukup di sini? Belum. Karena ini masih fi'il mudhari maklum. Sekarang fi'il mudhari'nya kita berubah menjadi majhul. Rumusnya tadi mendomahkan huruf yang pertama ya. Ya, oke. Yuqra
kemudian menfathahkan huruf sebelum mengakhir huruf ro-nya. Huruf ro-nya sudah fathah ya, tidak bisa dirubah. Jadi yuqra'ul Qur'anu. Sedangkan untuk yang di bawahnya tuqra'ul majalatu. Jadi muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar. Oke, sampai di sini untuk pelajaran berkaitan dengan fi'il madi maklum dan majhul dan fi'il mudhari maklum dan majhul, atau kita ambil kesimpulannya tentang pelajaran naibul fa'il ya. Baik, untuk pembahasan kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dicerna. Silakan nanti ada tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.